Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kita kembali lagi dalam kajian kitab Jurumiyah yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab istisna. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istisna'i wa huruful istisna'i thamaniyatun wa hiya illa wa ghairu wa siwan wa suwan wa sa'un wa khala wa ada wa hasya. Bagian ketujuh dari isim yang dinasabkan adalah istisna, yang mana pengertian dari istisna ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, menurut lugat, yaitu yang dinamakan istisna adalah huwa al-ikhraj, artinya mengeluarkan. Jadi secara lugat, secara bahasa, yang dinamakan istisna itu adalah mengeluarkan. Yang kedua adalah menurut istilah, yang dinamakan istisna menurut istilah adalah huwa al-ikhraj bi illa au ihda akhwatiha. Yang dimaksud istisna di sini menurut ilmu nahwu yaitu mengeluarkan atau mengecualikan dengan memakai lafaz illa atau salah satu dari saudara-saudaranya lafaz illa. Jadi ketika ada lafaz illa dan saudara-saudaranya yaitu siwan, suwan, sawaun, khala, ada, hasya, itu adalah merupakan tanda bahwa kalimat tersebut adalah istisna, yang artinya ada yang dikeluarkan atau ada yang dikecualikan. Rukun istisna ada 3. Yang pertama yaitu mustasna minhu, atau tempat mengeluarkan. Yang kedua ada huruf istisna, alat untuk mengeluarkannya. Yang ketiga ada mustasna, yang dikeluarkannya. Jadi istisna ini terdiri dari 3 rukun yang ini: mustasna minhu, huruf istisna, dan mustasna. Huruf istisna jumlahnya ada 8, yang mana yang 8 ini dibagi menjadi 3 aturan, karena ada perbedaan aturan daripada pembagian huruf istisna ini. Ada aturan pertama yaitu lafaz illa, ada aturan kedua lafaz ghairu, siwan, suwan, sawaun, ada aturan ketiga lafaz khala, ada, hasya. Ini adalah ketiga aturan lafaz istisna dalam kalimat bahasa Arab. Kemudian kalam dalam istisna ada 2. Yang pertama ada kalam tam. Yang dinamakan kalam tam yaitu huwa ma dzukira fihil mustasna wal mustasna minhu. Kalam tam adalah kalam yang ada mustasna atau yang dikeluarkan dan mustasna minhu, tempat mengeluarkannya. Jadi dalam kalam tam ini mustasna dan mustasna minhunya itu ada. Contoh, qomal qaumu illa zaidan. Qoma telah berdiri, al qaumu kaum, illa zaidan kecuali zaid. Mustasna minhunya lafaz al qaumu, tempat mengeluarkan, illa lafaz huruf istisna, zaidan mustasna, yang dikeluarkan. Jadi semuanya berdiri kecuali zaid, dikeluarkan zaid daripada orang-orang yang berdiri. Itu adalah kalam tam. Mustasna dan mustasna minhunya ada. Yang kedua ada kalam nakis. Kalam nakis itu adalah waladzi lam yudkar fihi al mustasna minhu. Kalam yang tidak disebutkan mustasna minhunya.
Jadi mustasna minhunya itu tidak ada, tidak disebutkan. Contoh maqoma illa Zaidun. Jadi tidak ada mustasna minhunya. Tidak ada yang berdiri illa Zaidun kecuali Zaid. Itu adalah kalam nakis. Kemudian dari kalam tam ini terbagi lagi menjadi dua. Ada mujab atau musbat, yang mana pengertiannya huwa alladzi lam yataqaddam alai nafyun aw shibuhun. Kalam tam mujab itu adalah kalam yang tidak didahului oleh nafi atau yang menyerupai nafi. Jadi tidak ada nafi dalam kalam mujab. Contoh qomal qomu illa Zaidan, tidak ada nafi. Seperti mak nafi di depannya tidak ada, tidak maqoma illa Zaidan, tidak ada. Atau yang menyerupai nafi, itu adalah kalam mujab atau musbat. Kemudian B adalah kalam manfi. Yang dinampakkan kalam manfi yaitu wa alladzi yataqaddam alaihi nafyun aw shibhuhu. Sebaliknya dari kalam mujab, kalam manfi adalah kalam yang didahului oleh nafi atau yang menyerupai nafi. Nah, jadi sebaliknya. Contoh la taqumu illa Zaidan. Nah, la ini adalah nahyi, didahului oleh nahyi yang menyerupai nafi itu. Di antaranya itu la nahyi. Kemudian maqomal qomu illa Zaidan, ini didahului dengan nafi, maka ini adalah kalam manfi. Kemudian selanjutnya fal mustasna bi illa yunsabu idza kanal kalamu taman mujaban. Nahu qomal qomu illa Zaidan wa kharajan nasu illa Amran. Wa in kanal kalamul manfiyan taman jaza fihi baladu wan nasbu alal istisna nahu maqoma illa Zaidan wa illa Zaidun. Aturan yang pertama yang diistisna dengan memakai lafaz illa. Satu, jika kalam tam mujab maka wajib nasab. Jadi tadi sudah disebutkan kalam tam mujab itu adalah kalam yang tidak didahului oleh nafi atau saudara-saudaranya atau yang mengikuti, yang menyerupi terhadap nafi. Maka ini wajib nasab. Contoh qomal qomu illa Zaidan. Jadi lafaz Zaidan wajib dinasabkan karena ini adalah kalam tam mujab. Tam yaitu ada mustasna dan mustasna minhunya. Tam mujab tidak didahului oleh nafi ataupun yang menyerupai nafi, maka wajib dinasabkan. Yang kedua, jika kalam tam manfi. Di sini kalau kalam tam manfi apabila istisna muttasil maka boleh nasab dan boleh seperti badal, yang mana i'rabnya mengikuti mubdal minhu-nya. Nah, di sini ada istisna muttasil. Yang dimaksud dengan istisna muttasil adalah ayyakunal mustasna jinsan lima qablahu. Artinya apabila mustasna
sejenis dengan mustasna minhu. Contoh ini yang pertama bisa nasab ma qomal qaumu illa zaidan. Zaidan ini merupakan satu jenis dengan kaum, berarti kaumnya itu adalah manusia, orang-orang. Maka yang dikeluarkannya adalah Zaid. Maka Zaid ini satu jenis dengan kaum, artinya masih manusia. Itu adalah istisna mutasil. Kemudian bisa seperti badal, artinya mengikuti mubdal minhu-nya. Contohnya ma qomal qaumu illa zaidun, dikarenakan al qaumu ropa, maka zaidun juga menjadi ropa. Kemudian ma darabtu illa zaidan, ini menjadi nasab karena mengikuti badal mubdal minhu-nya. Ma marartu bil qaumi illa zaidin, bil qaumi illa zaidin, mengikuti dijairkan. Jadi seperti badal. Badal itu kan termasuk kepada tawabi yang mengikuti. Badal mengikuti mubdal minhu-nya. Itu apabila istisna mutasil, yaitu apabila mustasna satu jenis dengan mustasna minhu-nya. Kemudian apabila istisna munqati, maka i'rabnya hanya bisa nasab saja. Jadi hanya satu kalau misalkan istisnanya istisna munqati. Dalam istisna munqati ini pengertiannya adalah alla yakunal mustasna jinsan lima qablahu. Istisna munqati adalah apabila mustasna tidak sejenis dengan mustasna minhu, artinya sebaliknya daripada istisna mutasil. Contoh ma qomal qaumu illa parasan. Di sini lapan parasan ini tidak sejenis dengan al qaumu, karena parasan ini merupakan bukan jenis manusia, tapi itu adalah binatang, yaitu kuda. Jadi ini adalah istisna munqati karena mustasna tidak sejenis dengan mustasna minhu, maka i'rabnya ini hanya bisa nasab saja. Wa in kana al-kalamu naqison kana ala hasabil awamili. Nahu ma qoma illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan wa ma marartu illa bi zaidin. Jika kalam nakis, maka hanya ada manfi saja, tidak ada yang mujabnya. Untuk i'rabnya mengikuti amilnya saja. Jadi dalam kalam nakis ini hanya ada kalam manfi saja, tidak ada yang mujabnya atau kalam mujabnya. Jadi hanya ada kalam manfi saja. Dalam i'rabnya ini mengikuti amilnya saja. Jika amilnya fi'il maka menjadi fa'il dan i'rabnya ropa. Contoh ma qoma illa zaidun. Illa zaidun, zaidun ini menjadi fa'il karena amilnya adalah fi'il. Maka dikarenakan fa'il maka menjadi ropa i'rabnya. Kemudian jika amilnya fi'il dan fa'il maka menjadi maf'ul dan i'rabnya nasab, karena maf'ul itu i'rabnya nasab. Contoh ma darabtu illa zaidan. Kemudian jika amilnya jar maka menjadi majrur, artinya amilnya huruf jar, maka menjadi majrur dan i'rabnya adalah jr. Contoh ma marartu illa bizaidin, ada ba harap jar, jadi otomatis
dijerkan majrur menjadi majrur. Nah, itu adalah jika kalamnya nakis maka mengikuti amilnya saja. Kemudian wal mustasna bi ghairi wasiwan wasawain majrurun la ghairu. Selanjutnya adalah aturan yang kedua, yang mana yang kedua ini adalah yang diistisna dengan memakai lafadz ghairu siwan suwan sawaun. Mustasna yang diistisna dengan lafadz ghairu siwan suwan sawaun ini wajib dijerkan secara mutlak apapun kalamnya, karena menjadi mudhof ilaih dari huruf istisna yang menjadi mudhof. Jadi dalam aturan istisna dengan memakai lafadz ghairu siwan suwan sawaun ini harus dijerkan mutlak kalamnya. Kalam tam, kalam manfi, lam tam, mujab, manfi, itu semuanya dijerkan. Contoh, qomal qomu ghairu zaidin, qomal qomu siwa zaidin, qomal qomu suwa zaidin, qomal qomu sawa'a zaidin. Semuanya dijerkan karena menjadi mudhof ilaih dari huruf istisna yang menjadi mudhof. Jadi huruf istisna menjadi mudhof, kemudian mustasnanya menjadi mudhof ilaih, maka mudhof ilaih harus dijerkan. Kemudian adapun pembacaan ro pada lafadz ghairu, maka seperti mustasna yang diistisna dengan lafadz illa, yaitu ada 3 sesuai dengan kalamnya. Jadi dalam lafadz ghairu ini ada aturan pembacaan daripada huruf ro-nya. Aturannya yaitu seperti mustasna yang diistisna dengan lafadz illa, yaitu ada 3. Yang pertama, apabila kalamnya tam mujab maka i'rabnya wajib nasab. Qomal qomu ghairu zaidin, itu dinasabkan ro yang ada pada lafadz ghairu. Yang kedua, apabila kalamnya tam manfi maka i'rabnya ada 2, yaitu boleh nasab. Contoh, qomal qomu ghairu zaidin, boleh menjadi badal, artinya mengikuti mubdal minhunya. Bisa ma qomal qomu ghairu zaidin, bisa ma darabtul qauma ghairu zaidin. Nah, ini nasab mengikuti mubdal minhunya. Kemudian ma marartu bil qaumi ghairi zaidin dijerkan. Jadi itu seperti badal mengikuti mubdal minhunya, bisa ropa, bisa nasab, bisa jr, tergantung mubdal minhunya. Yang ketiga, apabila kalamnya nakis maka i'rabnya mengikuti amilnya. Contoh, ma qoma ghairu zaidin, ma darabtu ghairu zaidin, ma marartu bi ghairi zaidin. Itu mengikuti amilnya dalam pembacaan ro lafadz ghairu. Jadi pembacaan ro lafadz ghairu ini sama seperti mustasna yang diistisna dengan lafadz illa gitu. Kemudian wal mustasna bi khala wa anda wa asya yajuju nasbuhu wa jarruhu, nahu qomal qomu khala zaidin wa zaidin wa anda amron wa amrin wa asya bakron wa bakrin. Aturan yang ketiga yang diistisna dengan memakai lafadz khala ada hasya. Mustasna yang diistisna dengan lafadz khala ada hasya ini i'rabnya ada 2, apapun kalamnya. Jadi secara mutlak kalamnya mau apapun i'rabnya ada 2. Yang pertama boleh nasab karena mustasna menjadi maf'ul,
huruf istisna menjadi fiil, kemudian fa'ilnya isim domir. Contoh qomal qomu khola zaidan. Qomal qomu ada zaidan, qomal qomu hasa zaidan, ini nasab karena menjadi maf'ul. Yang kedua boleh JR karena mustasna menjadi majrur. Lapad khola ada hasya menjadi huruf jar. Jadi contoh qomal qomu khola zaidin, ini di JR kan karena lapad khola ada hasya itu menjadi huruf jar. Otomatis kalau menjadi huruf jar selanjutnya menjadi majrur yang harus di JR kan i'rabnya. Jadi kesimpulannya istisna ini hurufnya semuanya ada 8, yang mana yang 8 ini terbagi menjadi 3. Aturan pertama yaitu lapad illa, aturan kedua ghairu siwan suwan sawaun, aturan ketiga khola ada hasya. Aturan lapad illa yaitu apabila kalam tam mujab maka wajib nasab. Apabila kalam tam manfi maka bisa nasab, bisa badal. Apabila kalam nakis itu mengikuti amilnya saja. Itu aturan lapad illa. Kemudian aturan lapad ghairu siwan suwan sawaun itu di JR kan i'rabnya. Kemudian aturan yang ketiga lapad khola ada hasya, i'rabnya itu bisa nasab, bisa JR. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.